Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita timba pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Namun pembanding tadi dengan alasan PIM pamit terlebih dahulu karena ada acara. Saya berharap karena ini bedah buku ini dari daftar isi yang ada, saya kira baru 60%-nya yang disampaikan oleh beliau, ya. Dan waktu sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur. Saya harap untuk bisa bertahan dan bisa melanjutkan sesi nanti setelah sholat zuhur. Namun insya Allah masih ada kesempatan 2 penanya sebelum masuk ke sesi sebelum istirahat nanti. Oke, makasih. Ini ada Ustadz Aspul dari Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas diperkenankan untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi hadirin yang berbahagia, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan karena memang saya tidak diundang sebagai pembanding. Tidak. Dan mohon maaf tadi Ustadz Rasyidi, saya tidak mewakili Hidayatullah. Tidak. Karena saya memang belajar kepada semua ustadz dan ulama yang memang saya sempat untuk belajar kepadanya. Jadi saya tidak termasuk orang yang mau fanatik kepada satu golongan, dan saya berusaha untuk itu. Siapapun ulama menyampaikan Al-Quran dan hadis, saya belajar kepadanya, dan saya pantas menjadi murid beliau, siapapun dia. Hadirin yang berbahagia, dari sejak awal tadi saya ikuti penjelasan Ustadz Muhammad Idrus Ramli, telah saya dapatkan beberapa hal. Pertama, hadis istighotsah dan tabaruk itu sungguh sangat banyak, bahkan sahih, sudah tidak bisa diragukan kesahihannya. Kemudian yang kedua, sahabat tabi'in dan alul hadis banyak melakukan istighotsah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula tabaruk, dan mungkin juga bertawasul yang belum dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya tidak mendapatkan riwayat adanya 10, kita mengetahui ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat ini bahwa mereka termasuk ahlul jannah. Yang menjadi pertanyaan saya kepada beliau, saya mohon nanti kalau memang ada riwayatnya, supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan bagi saya, adakah riwayat kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah SAW bertabaruk, bertawasul atau bertabaruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat? Ketika 10 sahabat ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah riwayat yang menjelaskan kaum muslimin bertabaruk atau beristighotsah mendatangi kuburan ke 10 sahabat yang sudah meninggal ini, kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia ini terhadap kuburan sunan-sunan yang kita anggap sebagai ulama? Di mana hadirin yang berbahagia, sedikit kami memberikan penjelasan. Kalau Rasulullah dan bersama 10 sahabat itu ada dalilnya, ada jaminannya, ada hadisnya dan sahih bahwa mereka adalah orang-orang soleh, dipastikan kesolehannya. Bahkan Rasulullah adalah orang yang ma'zum, terbebas daripada kesalahan. Sementara yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ini kita harus berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa, ini adalah ayat firman Allah, kita harus berlaku adil. Ya, kita sama sekali tidak bermaksud menjatuhkan kelompok yang satu kemudian mengangkat yang lain, tidak sama sekali, karena itu adalah dosa. Ya. Cuma di sini ada peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat, ini ikhtilaf. Kita belajar untuk ikhtilaf. Mohon maaf yang berbagi sedikit panjang Ustaz ya, mohon maaf. Ya. Sedikit tentang ikhtilaf.
sebelum saya lanjutkan pertanyaan, bahwa malaikat juga ikhtilaf, hadirin berbahagia, supaya lapang dada kita. Jangan sampai kita nanti kok berbeda, kaum muslim berbeda, sempit dada kita. Malaikat ikhtilaf. Kita mungkin mengetahui riwayat ada seorang yang ingin bertaubat, membunuh 99 orang. Kemudian ingin bertaubat, dia dikatakan kamu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, sehingga dibunuh pula orang itu. Akhirnya disarankan mendatangi seseorang, kalau kau ingin bertobat maka pindah ke daerah lain. Setelah dalam perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama rahmat dan ulama ziksa berbeda pendapat. Satu mengatakan ini ahli neraka, yang satu mengatakan ini ahli surga. Malaikat berbeda pendapat. Nabi Harun dan Nabi Musa juga berbeda pendapat. Ketika 40 hari ditinggalkan Bani Israel oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, sebagian daripada Bani Israel, hadirin yang berbahagia, itu membuat patung berupa anak sapi, anak emas. Anak sapi yang terbuat dari emas, patung. Kemudian menyembahnya. Balik Nabi Musa, dia tarik jambulnya, rambutnya atau jenggotnya, dan riwayat dia tarik rambutnya. Nabi Harun, kok kamu biarkan Bani Israel menyembah sapi betina, patung seperti ini? Apa kata beliau jawabannya? Saya tidak membiarkan, cuma kalau saya bertindak sebelum kedatangan kamu, nanti terjadi perpecahan di kalangan kaum Bani Israel, kamu juga memarahin saya. Kamu nanti mengatakan kamu membuat terpecah Bani Israel. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat cara pandang Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, begitupun dengan Nabi Daud dengan anaknya, putranya. Jadi hadirin berbahagia, sedikit tentang perbedaan pendapat, bahwa ada saja. Nah, disinilah kenapa ada yang berpendapat bahwa ada yang kaum muslim yang tidak setuju dengan, maaf saya termasuk yang tidak memusyrikkan pelakunya, selama tidak mengatakan bahwa seakan-akan wali-wali ini ada punya kemampuan menentukan sesuatu. Iya, dia kan hanya perantara. Itu yang terjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada riwayat yang sahih kaum muslimin di masa sahabat mendatangi kuburan-kuburan selain daripada Rasulullah. Mereka bertawassul dengan kuburan itu. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih selain tadi cium tangan dan cium kaki. Tidak ada kaum muslim yang mendatangi sahabat yang utama 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meminta dahak mereka, kemudian meminta keringat mereka. Tidak ada seperti itu yang kita dapatkan. Kalau mencium tangan dan kakinya itu penghormatan, tidak ada masalah. Bahkan ada suatu riwayat Rasul mencium salah seorang sahabat, tangan sahabat, ketika melihat bahwa tangan ini dipakai untuk bekerja mencari rezeki. Rasul mencium tangan sahabat tersebut. Ada riwayat seperti itu. Ya. Cukup, Ustaz. Rasul ya. Mungkin. Ya, jadi pertanyaan saya, Ustaz, ini yang menjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada suatu jaminan, tidak ada hadis, yang tidak ada suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan jaminan kesolehan manusia-manusia selain daripada Rasul dan 10 orang tersebut. Sedangkan kepada 10 orang tersebut saja tidak ada dalil yang sahih di mana kaum muslimin melakukan tabarruk, ya, tawassul dan beristighosa kepada mereka setelah mereka wafat. Tidak ada. Menurut pendapat yang tidak sependapat dengan Ustadz tadi. Yeah. Ini ya yang pertanyaan saya. Ya, kemudian saya mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan, dan satu hal sebagai penutup, saya bacakan satu ayat, sepotong ayat yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairam minhun, ila akhir ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Oke. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekelompok kaum memberikan, mohon maaf kalau itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin Ustaz, para jemaah sudah banyak yang tahu ayat itu. Mungkin saya bacakan kembali. Bacaannya diulang mungkin Ustaz. Saya ulang. Baik, dengarkan ya. Saya ulang. Saya melihat ketika
kita, ini saya lihat ini budaya berbeda pendapat masih perlu kita latihan. Sedikit aja kesalahan lawan kita yang kita anggap lawan, kok rasanya kok ada kegembiraan bagi kita. Ini persis pemain sepak bola, hadirin berbahagia. Baik Ustadz, mungkin kami menangkap. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Iya. Baik Ustadz, mungkin kami memahami yang dimaksudkan Ustadz ya. Baik, cukup mungkin Ustadz ya, cukup ya. Ya, jadi kesimpulannya hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin yang satu mengolok-olok kaum muslimin yang lain. Bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu pula kelompok wanita yang lain, jangan sampai mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Bisa jadi kelompok wanita yang diolok itu lebih baik. Dan mohon maaf kalau keliru bacanya, mohon maaf. Iya. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ya terima kasih Ustadz Aspul yang dirahmati Allah. Diam aja di sini dulu Ustadz. Diam aja Ustadz. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ini subhanallah, waktu kita dikejar oleh waktu, tapi insya Allah sisa waktu yang tersisa ada kesempatan banyak untuk Ustadz memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi, dan saya tidak perlu mengulanginya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Yang pertama, beliau menerima Ustadz siapa? Aspul. Ustadz Muhammad Aspul ini menerima terhadap dalil-dalil istighatsah datang ke makam Nabi. Tetapi beliau menggugat apakah ada satu riwayat menanyakan ya. Maaf, menanyakan adakah satu riwayat yang sahih ada seorang sahabat datang ke makam selain Rasulullah dan beristighatsah. Beristighatsah dengan makam Rasulullah itu, dengan makam sahabat itu, bukan dengan Rasulullah. Yang ditanya apakah sahabat yang 10 yang beristighatsah atau sahabat lain? Sahabat yang lain beristighatsah kepada sahabat yang 10 tadi yang sudah dilakukan. Jadi begini, di dalam masalah tabarruk, tawassul dan istighatsah, para ulama ahli hadis seperti Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dari hadis-hadis yang menerangkan tabarruk para sahabat dengan rambut Nabi, dengan keringat Nabi, dengan peninggalan Nabi, istidlal kesimpulan para ahli hadis selalu mengatakan ini menjadi dalil bolehnya bertabarruk dengan orang-orang soleh. Jadi orang yang selain Nabi dikiaskan dengan Nabi karena sama-sama tabarruk atau sama-sama tawassul. Adapun masalah bertawassul dengan selain Nabi, ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar, bertawassul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Allahumma inna natawassalu binabiyyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina. Jadi Sayyidina Umar memahami ajaran tawassul dengan Rasulullah, oleh beliau dipahami boleh bertawassul dengan selain Rasul, yaitu dengan sahabat yang lain, seperti dengan Sayyidina Abbas ketika masih hidup. Kemudian bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup, itu tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan. Mengapa? Umat Islam mulai dari sejak masanya sahabat, walaupun tidak ada riwayat, sampai sekarang ya seperti itu memang cara istighatsah tawassul, bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal. Tidak ada satu orang pun ulama salaf yang mensyirikkan, melarang beristighatsah atau bertawassul dengan orang yang sudah meninggal sebelum Ibnu Taimiyah. Kalau memang ada, silahkan sampaikan riwayat kepada kami
ada ulama salaf melarang beristighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Tidak bakalan ada. Beristighatsah dengan selain Nabi, ini ada riwayat dari Imam Ahmad dan juga di dalam kitab hadis yang lain diterangkan, yaitu ketika seseorang, doa yang dianjurkan dibaca ketika seseorang ada di tengah padang pasir, lalu kendaraannya misalnya kuda atau apa melarikan diri, dianjurkan untuk berdoa, ya, untuk beristighatsah dengan membaca ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah kendaraan kami yang melarikan diri ini. Jelas ibadallah ini yang dimaksud selain para nabi. Jadi tidak ada larangannya. Jadi biasanya cara berpikir kita, perbedaan cara berpikir kita dengan Wahabi ini berbeda. Mengapa? Karena Wahabi tidak mau pakai kias, tidak mau pakai akal. Jadi kalau misalnya seperti tahlilan, mengapa tahlilan itu orang Wahabi menolak? Kalau ditanya membaca la ilaha illallah bagaimana? Ya boleh. Membaca Al-Quran bagaimana? Ya boleh. Yang tidak boleh itu yang mencampur seperti itu. Apakah ada riwayat sahih Rasulullah membaca tahlilan seperti yang dibaca seperti itu? Ya ada kalau persis seperti itu. Itu namanya hukum qiyas. Dan beliau ini sepertinya tidak mau sama qiyas. Dalilnya qiyas mana di dalam Al-Quran? Fa'tabiru ya ulil absar. Itu dalilnya qiyas yang disampaikan oleh para ulama fuqaha. Oleh karenanya, dan ini qiyas seperti ini dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah itu tidak pernah menganjurkan atau melakukan sholat ba'diyah atau qobliyahnya Idul Adha dan Idul Fitri. Tetapi sebagian sahabat seperti Sayyidina Anas bin Malik, kalau Idul Adha atau Idul Fitri diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid, sanadnya sahih, beliau sholat qobliyah dan ba'diyah. Mengapa dikiaskan dengan sholat qobliyah, ba'diyah zuhur dan lain sebagainya? Kias itu sudah dilakukan sejak masanya sahabat. Tapi Wahabi tidak mau sama kias, karena tidak pernah belajar ilmu fikih, tidak pernah belajar usul fikih. Harus tekstual cara berpikirnya. Yang ditanyakan itu tekstual semua. Ya tidak ada kalau semuanya tekstual. Di dalam Al-Quran ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah menyempurnakan, aku sempurnakan padamu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Katanya para ulama, yang dimaksud sempurna di sini dalil-dalil yang bersifat general. Adapun persoalan-persoalan waqi'iyat yang bersifat waktual membutuhkan pada qiyas. Jadi ini beliau intinya tidak mau sama qiyas. Karena tidak mau sama qiyas, maka yang melakukan qiyas bisa syirik, bisa bid'ah, bisa kafir itu. Tadi beliau bertanya begini, apakah ada dalil hadis yang riwayatnya sahih para sahabat datang ke makam sesama sahabatnya lalu beristighatsah? Begitu Ustaz ya. Kalau bertanya pertanyaan seperti itu, sejauh ini saya belum pernah mengetahui adanya riwayat yang sahih. Tetapi para ulama fuqaha mengatakan beristighatsah dengan selain Nabi juga boleh. Mengapa? Karena tata cara doa, tawassul dan istighatsah, di mana dalam doa itu disertai dengan menyebut atau memanggil nama seseorang, itu bukan khususiyah Nabi. Tidak khusus dilakukan kepada Nabi. Mengapa? Karena seandainya tata cara doa seperti itu khusus hanya kepada Nabi, harusnya ada dalil yang menjelaskan kekhususannya. Ternyata tidak ada dalil yang menjelaskan kekhususannya.
Berarti kalau begitu, kata para ulama, istighatsah, tawassul, tabarruk tidak khusus melalui wasilah perantara seorang nabi, tetapi boleh juga melalui orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini bagaimana? Apakah harus ada nas dari Al-Quran tentang kesolehannya? Ya tidak haruslah. Tidak harus ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kesolehannya. Tetapi di dalam Al-Quran sudah ada rambu-rambu tentang kriteria para wali atau orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran ada ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya para waliullah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka juga tidak berduka cita, tidak susah. Mereka adalah orang-orang yang selalu beriman dan selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah. Ini di dalam hadis, di dalam ayat tadi tentang kriteria orang soleh atau waliullah. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi juga diterangkan tentang tanda-tanda waliullah. Misalnya ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Anas bin Malik, ketika Nabi ditanyakan tentang man auliyaullah, siapa waliullah itu wahai Rasul, Nabi menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Waliullah itu adalah seseorang apabila seorang mukmin melihat orang tersebut, hatinya akan tergetar dan ingat kepada Allah. Maksud hadis ini, kata para ulama, yang dimaksud tanda waliullah itu ketika dilihat maka akan ingat kepada Allah. Maksudnya, kata para ulama, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Waliullah itu adalah seseorang apabila seorang mukmin melihatnya, maka orang ini akan mengingat dosa-dosanya dan akan mengagungkan kepada Tuhannya. Ini tandanya waliullah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada, tidak lengkap, tidak menjelaskan semua persoalan secara khusus, tidak ada. Karenanya butuh pada ijtihad para ulama, membutuhkan ijtihad para ulama. Dan ini sebenarnya yang disinggung secara tegas di dalam ayat Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Seandainya ada di antara mereka satu kelompok yang tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, tetapi mereka tinggal menetap di Madinah untuk bertafakuh di dalam agama, untuk mendalami ilmu agama. Kalau mereka sudah mendalami ilmu agama, maka mereka nanti akan bertugas liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaum yang berperang itu telah kembali pulang, agar supaya mereka berhati-hati, takut kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi kalau tadi Ustadz Asbul klarifikasi kepada saya, beliau tidak menggugat tetapi bertanya. Ya Ustadz ya, tadi kan bertanya bukan menggugat. Tetapi kalau itu seandainya pertanyaan itu sebagai sebuah gugatan, itu keliru. Dalam ilmu munazarah, dalam ilmu usul fikih, ilmu bahthi wal munazarah atau ilmu jadal wal munazarah, pertanyaan seorang muqtarid itu tidak boleh mempertanyakan satu dalil secara khusus, tetapi cukup bertanya dalil yang menjadi landasan berpikir seseorang mengeluarkan suatu hukum. Jadi misalnya, mana dasarnya Al-Quran bahwa boleh beristighatsah dengan Rasulullah, datang ke makamnya langsung memanggil? Tidak harus begitu. Orang yang beristidlal, yang menyampaikan dalil, itu tidak boleh dituntut seperti itu, karena dalil itu tidak khusus Al-Quran.
dalil itu boleh jadi Al-Quran, boleh jadi hadis, boleh jadi ijma, boleh jadi qiyas. Ketika seorang mujtahid ini sudah menyampaikan dalilnya, walaupun dalil ini dalil qiyas, itu harus diterima. Karenanya seandainya tadi itu sebuah gugatan bertanya hadis, itu keliru. Apa ada hadis sahih yang menerangkan? Itu gugatan yang keliru. Kalau bertanya mana dalilnya kita boleh beristighatsah dengan nabi yang sudah meninggal, dalilnya ya hadis tadi. Ketika Nabi menyuruh seorang sahabat yang tunanetra, yang ingin kesembuhan, disuruh berdoa, di dalamnya diperintahkan memanggil nama Rasulullah. Katanya para ulama, ini bukan khususiyah. Pemanggilan ini tidak khusus kepada Rasulullah, tetapi kepada siapapun selain Rasulullah, yang penting dia orang soleh. Kata para ulama seperti itu. Jadi dalil seperti ini sudah dianggap cukup di dalam ilmu fikih. Karena kalau ditanyakan semua hadisnya, tidak ada. Jadi misalnya seperti mat-tabi'i, bacaannya berapa alif? 1 alif kan ya. Kemudian mat wajib muttasil, bacaannya berapa alif? Ada yang 2,5, ada yang 3 alif. Apa ada ayat Al-Qur'annya? Tidak ada di Al-Quran. Apa ada hadisnya dari Rasulullah? Tidak ada. Apa ada asar dari para sahabat kalau baca seperti itu 1 alif? Tidak ada juga. Tetapi cara membaca memang begitu sejak dari dulu-dulunya, sama dengan amaliyah-amaliyah yang lain itu. Itu cara bertanya. Kalau pertanyaan itu harus dalil khusus, misalnya harus Al-Quran. Kalau Al-Quran nanti tidak akan menerima. Atau misalnya hadis, kalau hadis harus hadis mutawatir, kalau hadisnya hadis ahad tidak akan menerima. Lah kita namanya jadi orang liberal. Orang liberal itu caranya seperti itu. Kalau mereka bertanya suatu hukum, kadang tidak mau kalau hasil ijtihad. Ijtihad para ulama tidak mau, harus nas dari Al-Quran atau hadis. Cuman kalau nas Al-Quran dan hadis tak cocok dengan mereka, mereka takwil semaunya sendiri atau kadang ditolak. Itu orang liberal. Jadi mindset cara berpikir seperti itu cara berpikir liberal. Ini disebutkan oleh seorang ulama dari India, namanya Al-Imam Ashraf Ali At-Tahanawi. Beliau punya kitab namanya Al-Intibahatur Rasyidah, kitab terbaik dalam membantah pemikiran sekuler dan liberal itu. Jadi cara bertanya itu tentang dalil tidak boleh digiring kepada satu khusus tentang dalil, tetapi dalil apapun boleh dikeluarkan. Dan ini yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw amin sami'in. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, Allah mencerahkan, membuat indah wajah seseorang yang mendengar hadisku, lalu orang ini merekam baik-baik hadis ini dalam pikirannya, lalu disampaikan kepada orang lain yang tidak mendengar hadis ini. Mengapa Rasulullah menyampaikan, memerintahkan, memotivasi menyampaikan hadis ini pada orang lain yang belum pernah mendengar? Karena kata Nabi, rubba muballaghin aw amin sami'in. Kadang penerima informasi kedua lebih memahami terhadap penerima informasi pertama tentang hadis itu. Karenanya tidak semua ahli hadis itu mujtahid, tidak semuanya. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, wa fi riwayatin juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, mazhabnya Syafi'i. Padahal beliau hafal ribuan hadis. Cara berpikir Islam seperti itu. Cara berpikir itu ada usul fikih, ada kaidah fikih dan ilmu fikih. Tidak tekstual kepada hadis. Kalau tekstual kepada hadis berarti tidak tafakuh fiddin namanya, tidak belajar ilmu agama. Itu hanya belajar terjemahan hadis-hadis saja atau terjemahan Al-Quran.
Kita ini sering mendengar kelompok-kelompok yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang tidak sama dengan kita berarti tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini menurut saya ada dua macam. Ada kalanya orang ini mengerti membaca kitab kuning, bisa membaca kitab berbahasa Arab. Berarti yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman dia. Padahal kita yang bertawassul dan beristighatsah itu juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Cuman Al-Quran dan hadis yang difahami oleh ulama salaf seperti para imam yang dulu. Adapun yang tidak mau istighatsah dan tawassul itu ikut saya tidak tahu ya, ikut siapa terserahlah, ikut yang tidak mau saja gitu aja. Yang kedua ya ikut yang bukan ulama dulu. Yang kedua, kadang orang yang sering membawa slogan ya mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal orang ini tidak menguasai bahasa Arab secara mendalam. Itu maksudnya kembali kepada terjemahan Al-Quran dan hadis. Akhirnya taklid juga. Ijtihad itu sekarang sudah terputus, tidak ada mujtahid sekarang itu. Hatta Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, tidak ngaku kalau dia mujtahid. Dia intisabnya kepada mazhab Hambali. Walaupun katanya para ulama di luar Wahabi, intisabnya, nisbatnya dia kepada Hambali zuron wa buhtanan, kebohongan dan kepalsuan, membuat-buat. Karena Imam Ahmad bin Hambal cinta istighatsah, cinta tawassul, cinta tabarruk dan lain sebagainya. Jadi tidak sama Wahabi dengan mazhab Hambali. Itu yang kedua. Kemudian saya pernah mengisi acara di Denpasar menjelaskan tentang teori bid'ah, bahwa menurut para ulama bid'ah itu terbagi menjadi dua. Dasarnya ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Saya sampaikan setelah selesai, orang yang Wahabi tadi mengatakan kita gak perlu ikut para ulama, ikut Al-Quran dan hadis tok. Karena Al-Quran ini dari Allah, Rasulullah ini yang pasti masuk surga. Para sahabat, para ulama belum tentu masuk surga. Terus saya tanyakan pada dia, yang menyuruh ikut Al-Quran dan hadis itu siapa? Yang menyuruh ikut para ulama itu siapa? Siapa yang memerintahkan ikut para ulama? Al-Quran. Di dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Jadi kata Al-Quran, kalau kamu tidak tahu suatu hukum, tidak diperintahkan membuka-buka Al-Quran sendiri atau mencari-cari hadis sendiri kalau belum dirinya mencapai derajat ijtihad. Di dalam Al-Quran seperti itu. Dalam ayat lain juga diterangkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Katanya Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Ar-Rabi dan lain sebagainya, yang dimaksud ulil amri di sini para ulama yang menguasai seluk-beluk pengambilan hukum Islam yang disebut dengan para mujtahid. Jadi Al-Quran kalau ada persoalan memerintahkan kita ikut para ulama. Kalau kita ini tidak mau pada ulama, itu kan pendapat ulama bukan hadis. Apa bedanya kita dengan liberal? Ciri khas liberal itu sering diterangkan di majalah Hidayatullah oleh Dr. Adyan Husaini, kadang Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, kadang Anis Malik Toha. Itu semuanya teman akrab saya yang sering ngisi di majalah Hidayatullah. Ciri khas liberal tidak mengakui otoritas ulama. Kalau diterangkan pendapat ulama, itu kan Imam Syafi'i. Apa bedanya dengan saya? Kalau orang tidak mau sama pendapat ulama, apa bedanya dengan liberal? Cuma yang Wahabi ini kalau menurut saya ekstrimnya ekstrim kanan, yang liberal ekstrim kiri, tetapi sama-sama ekstrimnya. Dan wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik agama adalah yang netral, yang tidak ekstrim. Dan itu Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu mindset berpikir umat Islam sejak dulu sampai sekarang. Ini jangan dihilangkan ini. Karena kalau sedikit-sedikit
setelah dia hafal beberapa hadis sudah mujtahid misalnya. Tidak bisa seperti itu. Imam Ibnul Qayyim ya, Ibnu Qayyimil Jauziyah punya kitab namanya A'lamul Muwaqqi'in atau I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ada riwayat di muqaddimahnya, Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad, kalau ada orang hafal 100.000 hadis, apakah mujtahid? Oh belum. Kalau 200.000 belum. Kalau 300.000 belum. Kalau 400 itu bisa. Kalau 400 katanya Imam Ahmad, mujtahid itu 400.000 hadis. Ini Imam Ahmad. Kita ini ya harus ikut kepada para ulama. Dan masalah istighatsah dan tawassul, para ulama ini sudah selesai sejak dulu. Yang pertama kali mempersoalkan ini Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah dan matinya di penjara. Kemudian setelah dia mati, bid'ah dolalahnya ini terkubur. Kemudian bid'ah ini dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi yang sekarang tidak mau disebut Wahabi, mengaku dirinya Salafi. Tapi ngaku-ngaku Salafi itu. Mengapa ngaku-ngaku? Karena ajaran dia tidak ada yang sama dengan ulama salaf. Maksudnya ajaran dia yang menyimpang dari mainstream ajaran umat Islam. Ulama salaf beristighatsah, katanya Wahabi syirik. Ulama salaf bertawassul, katanya Wahabi syirik. Bertabarruk, katanya Wahabi syirik. Jadi ngaku ikut salaf tapi tidak sesuai dengan ulama salaf. Kadang mengaku dirinya ahli hadis. Kami ini ahli hadis. Itu biasanya saya pernah diundang ke Magelang, Jawa Tengah. Ada radionya Wahabi. Tuh setiap ngomong kita harus ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut pemahaman para sahabat. Para sahabat itu beristighatsah, para sahabat itu bertawassul, para sahabat itu melakukan qiyas, para sahabat itu membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Mananya yang ikut sahabat? Gak ada. Para sahabat itu yang jumlahnya kira-kira 100.000 tidak semuanya mujtahid. Yang mujtahid dalam berbagai masail, katanya para ulama ahli hadis, Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi mengatakan hanya sekitar 6 orang. Ada riwayat lain tapi yang ada lagi yang mengatakan 10 orang. Itu muridnya Rasulullah, padahal mereka pemahaman Al-Qur'annya lebih paham dari kita, belajar langsung kepada Rasulullah, bahasa Arabnya sudah menjadi karakter berpikir mereka. Tetapi ternyata sahabat yang jumlahnya 100.000, mujtahidnya cuma 10 orang. Tidak semuanya sahabat itu mujtahid, tidak semuanya. Tabi'in juga tidak semuanya. Karenanya mazhab yang sempat berkembang itu ada 12 dalam Islam. Jadi ada mazhab yang 4, kemudian ditambah mazhab Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, kemudian mazhabnya siapa yang ada di Lebanon itu, yang wafat di Lebanon, ada 12 mazhab. Cuma Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud itu tidak masuk dalam golongan mujtahid mutlak pendiri mazhab. Padahal hafalan hadisnya ratusan ribu, luar biasa. Nah sekarang ini umat Islam ini dirusak dengan orang yang tidak banyak hafal hadis tapi sudah melebihi Imam Bukhari. Ini mindset yang keliru, cara berpikir yang keliru. Ini barangkali saya cuma ingin menjelaskan tadi ya, yang dipertanyakan oleh Ustadz Muhammad Aspul, apakah ada dalil khusus tentang beristighatsah dengan makam selain para nabi. Karena para ulama tadi sudah disebutkan, ahli hadis Imam Syafi'i datang ke makam Imam Abu Hanifah, Ibnu Khuzaimah ke makam Imam Ali Ar-Ridha, kemudian Imam Ibnu Hibban datang ke makam Imam Ali Ar-Ridha, kemudian juga Imam Abu Ali An-Naisaburi, gurunya Imam Al-Hakim, datang ke makamnya Yahya bin Yahya An-Naisaburi dan lain sebagainya. Itu udah ada persoalan. Ini jangan diangkat ke permukaan masalah tawassul istighatsah ini. Ini sudah selesai.
Orang tawassul istighatsah disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan. Nanti kalau diajak dialog kadang tidak datang, tadi itu sudah pulang itu. Siapa itu Ustadz Azra itu sudah pulang. Tadi dia bilangnya ada acara, tapi setelah dikomentari ada acara minta maaf itu. Acaranya mendadak terus begitu. Sama dengan orang liberal juga begitu. Saya ini sering bertemu dengan orang liberal, biasanya kalau sudah kepepet segera pulang, mirip dengan liberal itu. Jadi banyak kesamaannya. Ini barangkali komentar saya ya, mindset cara berpikir kita di dalam memahami ilmu agama harus melalui para ulama. Karenanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhu ru'usan juhala fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama dengan cara mencabut ilmu ini dari hati hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu agama dengan mencabut para ulama. Sehingga setelah para ulama ini tidak ada, masyarakat mengangkat orang awam sebagai pemimpin, lalu mereka sendiri tersesat menyesatkan orang lain. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan itu bukan karena tidak ada kitab, bukan. Boleh saja percetakan semakin luas, kitab ada di mana-mana, tetapi ulama tidak ada. Ilmu itu bukan dari kitab, tetapi bitalaqi min afwahil ulama. Dalam hadis innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dipelajari kepada para ulama, bukan kepada dengan membaca buku, apalagi buku terjemahan. Ada seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau punya kitab namanya Al-Faqih wal Mutafaqih dan kitab Syarafu Ahlil Hadis. Jadi katanya beliau, man ta'allama minal awraq yuqalu lahu suhafi laisa bi'alim. Barang siapa yang belajar dari buku, tidak pernah belajar kepada para ulama, dia ini berarti cuma tukang buka buku, bukan orang alim. Karena ilmunya orang alim itu ada pada dirinya, buku itu hanya sebagian. Ini barangkali pengantar dari diskusi sesi kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara moderator, mungkin dari ba'dul hadirin wal hadirat ada yang ingin mendiskusikan dengan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata semakin banyak ilmu yang bisa kita timba pada kesempatan yang penuh berkah ini. Tadi sebelum sesi istirahat sholat duhur, sangat banyak sekali saya lihat para mustami'in, mustami'at yang ingin menyampaikan pertanyaan. Untuk termin berikut ini saya persilahkan 3 orang dulu, bisa acung tangan. 1 dari Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Menziarahin makam orang tua kita gitu, apa sih hukumnya gitu? Pastikan sesuatu yang baik karena dia orang yang berjasa kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntir Nadir, domisili Dongwa, teman debat dulu di pesantren Ustadz Idrus Romli. Yang pertama saya mengucapkan, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap PCNU Kota Balikpapan. Namun ini kan soal hilir gitu ya, tapi soal hulunya juga penting. Artinya pemahaman tentang aswaja ini perlu dimasyarakatkan. Itu satu permintaan dari saya, agar masyarakat NU benar-benar paham benar apa sih sebenarnya ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah itu, sehingga tidak mudah lagi terombang-ambingkan oleh paham-paham yang menyesatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumawan dari Ranting Muara Rapak. Ranting itu kecil nih Pak, mudah patah. Ini supaya tidak mudah patah, bagaimana ini pengurus cabang ini bagaimana nanti. Yang selanjutnya Pak, dari kacamata Wahabi kita itu disalah-salahkan aja ngoten kita. Terus apakah dia itu tidak pernah melakukan bid'ah ngoten? Ziarah kubur tadi sudah
kita bicarakan tujuannya ada 4. Ada yang untuk i'tibar, ada yang untuk mendoakan yang ada di kubur itu, ada yang untuk adaul hukuk al-wajibah, karena misalnya dia orang tua kita, ada untuk bertabarruk. Ini keempat-empatnya sama-sama masyru', sama-sama dianjurkan di dalam agama. Jadi kalau kita ini punya hajat, dianjurkan ziarah ke makam seorang aulia, lalu berdoa di samping makam itu dengan bertawassul atau bertabarruk agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Dasarnya mana? Tadi sudah kita bicarakan, antara lain ayat Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian yang kedua, para sahabat yang datang ke makam Rasulullah. Kemudian setelah itu para ulama salaf yang datang ke makam para aulia. Imam Syafi'i datang ke makam Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Khuzaimah datang ke makam Ali Ar-Ridha, Imam Ibnu Hibban datang ke makam Imam Ali Ar-Ridha, Imam Abu Ali An-Naisaburi ke makam Imam Yahya bin Yahya. Sebagian ulama datang ke makam Imam Al-Bukhari, sebagian ulama datang ke makam Imam Muslim seperti Imam Ibnul Jazari dalam pengarang kitab Iddatul Hisnil Hasin itu. Jadi ini sebenarnya sama-sama di dalam agama itu dibolehkan atau bahkan dianjurkan agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah. Apakah orang yang ziarah begitu ada jaminan doanya diterima? Tidak ada jaminan. Cuman kalau ziarah begitu harapan kita semakin tinggi. Dan katanya Allah di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi tidak ada jaminan orang yang berdoa di samping makam para aulia diterima, tidak ada jaminan. Cuman harapannya semakin besar. Mengapa begitu? Karena kita dekat dengan orang soleh, walaupun orang soleh itu sudah wafat. Jadi masalah ziarah kubur dengan tujuan tabarruk atau tawassul itu berlanjut. Ini ada cerita sekitar 7 tahun yang lalu, ada saudara saya ada di pesantren ingin segera menikah, kesulitan, akhirnya ziarah makam seorang aulia di Jombang, Mbah Sayyid Sulaiman As-Segaf Basyaiban. Pada waktu beliau membaca Al-Quran pas hujan gerimis, waktu maghrib ada 3 orang datang, yang 2 orang sudah tua laki perempuan, satunya masih muda perempuan, sepertinya anaknya. Akhirnya saudara ini berdoa, mungkin melirik kok cocok, akhirnya berdoa, ya Allah kalau ini memang jadi baiknya takdirkan jadi jodoh saya. Akhirnya setelah itu saudara saya ini ketemu dengan muridnya di pondok, kembali ke pondok, bilang saudara saya, katanya kamu ada punya Mbak Yu yang ada di Pondok Putri. Kenapa Ustadz? Ya kalau belum ada yang punya, kasihkan saya gak apa-apa katanya. Akhirnya pulang dari pondok bulan Maulid, muridnya ini datang ke rumah jemput adik saya. Tanya, Ustadz sampean disuruh ke rumah sama Abah dan Umi. Lah ada apa? Nggak kenal saya. Lah katanya sampean pesan mbak saya. Sampean suruh ke sana sekarang. Akhirnya datang, setelah itu menikah. Setelah menikah cerita, kalau dulu dari bingungnya sampai membaca Al-Quran di makam ini, sampai berdoa ada 3 orang datang, saya doakan jadi istri saya. Istrinya tanya, tanggal berapa itu mas? Itu tanggal sekian pulangan dari pondok. Lah itu saya sama ibu saya katanya. Jadi sampai sekarang itu masih banyak ya, masih banyak kisah-kisah orang yang tercapai karena beristighatsah dengan bertawassul dengan orang yang sudah wafat, tetapi orang soleh atau orang waliullah. Biasanya orang-orang yang wahabi itu, apa ada jaminan Sunan Ampel itu waliullah? Jadi sudah kita ini diajari suudzon kepada pendahulu-pendahulu.
Padahal ulama-ulama kita meriwayatkan Sunan Ampel dan sunan-sunan yang lain itu pembawa agama Islam ke tanah Jawa. Kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, diantaranya Syekh Arsyad Al-Banjari ke Kalimantan, kemudian Al-Makassari di Makassar dan lain sebagainya. Kita diajari suudzon kepada pendahulu-pendahulu kita. Itu belum tentu wali. Jangan-jangan mereka ajarannya tidak benar. Ini kita ini sering orang-orang Wahabi itu mengatakan, ya Wali Songo itu bukan orang yang sempurna, pasti ada salahnya katanya. Jadi yang dibaca kesalahannya terus. Tidak ada orang yang benar. Yang benar cuma Wahabi tok. Kalau Wahabi pasti benar itu. Kemudian pertanyaan kedua, yang dari Donghua, mana catatannya? Ya. Apakah bid'ah hasanah juga dilakukan oleh orang Wahabi? Bid'ah hasanah, insya Allah bid'ah hasanah kita bersih dari bid'ah dolalah. Namanya saja sudah hasanah, kok mau dolalah? Yang bid'ah dolalah itu Wahabi. Mengapa kok bid'ah dolalah? Para sahabat, ulama salaf beristighatsah dan tawassul. Lalu Wahabi mengatakan istighatsah dan tawassul itu syirik. Itu ajaran bid'ah dolalah. Termasuk ajaran bid'ah dolalah, ajaran anti istighatsah dan tawassul. Itu diantara ajaran bid'ah. Ya banyaklah kalau membicarakan ajaran bid'ahnya Wahabi, ada sekitar 150 bid'ah lebih. Karena kerjanya memang membid'ahkan orang, padahal dirinya yang berlumuran bid'ah. Wahabi itu memusuhi para ulama. Dirinya baru belajar ilmu agama, tetapi sudah menghakimi ulama-ulama dulu. Sok lebih pintar dari ulama dulu. Biasanya seperti itu. Saya kira perlu masalah bid'ah ini mungkin perlu penjelasan ya, dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang bid'ah hasanah. Coba dipindah. Ini ya dalil-dalilnya bid'ah hasanah. Jadi mengapa bid'ah itu terbagi menjadi dua? Al bid'atu bid'atani, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, bid'ah terpuji. Ada bid'ah tercela. Yang sesuai dengan sunnah itu terpuji, yang menyalahi sunnah itu tercela. Ini dalam satu riwayat. Kemudian dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan perkara baru itu ada dua macam. Ada perkara baru yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, athar atau ijma'. Ini bid'ah tersesat. Ada bid'ah baru yang baik tetapi tidak menyelisihi salah satu dari yang 4 di atas. Ini perkara baru yang tidak tercela. Jadi ada beberapa riwayat, dan riwayat ini sahih. Jadi riwayat ini sahih. Mana dalilnya? Bid'ah hasanah. Dalil bid'ah hasanah di dalam Al-Quran diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Ada hadis, ada ayat Al-Quran yang berbunyi rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sifat kerahiban, perilaku kerahiban yang mereka buat-buat oleh ahli kitab, kami tidak mewajibkan atas mereka kecuali karena mencari ridho Allah. Hanya saja mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya. Jadi dalam ayat ini kata para ulama menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa? Karena orang-orang Nasoro oleh Allah tidak diperintahkan menjalankan perilaku kerahiban. Tinggal di gereja ya,
tidak kawin, tidak keluar, tidak diwajibkan oleh Allah, tetapi mereka melakukan untuk mencari ridho Allah. Ternyata di dalam ayat ini tidak dicela karena melakukan kerahipan, dicelanya karena tidak menjaga kerahipan dengan sebenar-benarnya. Jadi dia melakukan kerahipan, nanti kalau tidak kuat akhirnya berhenti menjadi rahib. Ini menjadi dalil bid'ah hasanah. Jadi katanya ada sahabat Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan hadis, ini ada hadisnya tadi ya. Sesungguhnya Allah memfardukan puasa Ramadan, tidak mewajibkan qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu sesuatu yang kamu buat-buat sendiri, maka lakukanlah secara terus-menerus. Karena sekelompok Bani Israel melakukan bid'ah, lalu Allah mencela mereka karena meninggalkan bid'ah itu sesudahnya. Artinya bagaimana? Bid'ah hasanah itu boleh dibuat asalkan dilakukan sampai mati. Jadi yang maulid harus maulid sampai meninggal, yang baca habsyi harus sampai terus. Dan kalau berhenti itu dicela oleh Rasulullah. Ini dalilnya. Dalil kedua mengapa kita ini ada bid'ah. Ini ada hadis yang berbunyi, oh ini dalilnya, barang siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan yang baik, maka orang ini akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan sesudahnya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perbuatan yang jelek, maka akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Ini dalilnya bid'ah hasanah. Biasanya kalau ketemu dengan orang Wahabi waktu di Denpasar, ini dalilnya bid'ah hasanah. Wahabinya biasanya menjawab, ini maksudnya sunnah, karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Biasanya saya jawab, kamu tidak mengerti hadis ini. Yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis ini maksudnya sunnah secara lughawiyah, yaitu perbuatan, bukan sunnah secara syariah. Karena sunnah secara syariah itu definisinya apa yang datang dari Nabi, baik berupa perbuatan, ucapan maupun pengakuan. Nah, kalau sunnah dalam hadis ini diartikan dengan sunnah Rasul, rusak maknanya hadis ini. Karena redaksi kedua ada redaksi man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai di dalam Islam sunnah yang jelek. Kalau sunnah dalam hadis ini diartikan dengan sunnah Rasul, berarti sunnah Rasul ada dua, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Itu biasanya Wahabi tidak ngerti hadis tapi langsung memvonis itu Wahabi. Kalau Ustaz Asbul bukan Wahabi itu, jadi insya Allah sama dengan saya itu. Jadi ini dalilnya bid'ah hasanah. Banyak ya kalau mencari dalilnya bid'ah hasanah. Ini lagi contohnya dalilnya bid'ah hasanah. Dulu itu pada masanya Rasulullah, makmum masbub biasanya kalau terlambat beberapa rakaat sholatnya seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau berjamaah bergurau dulu dengan temannya, setelah imamnya dapat 2 rakaat dia mengejar sholat 2 rakaat dengan cepat lalu bareng. Pada masa Rasulullah awal-awalnya sholat begitu. Kemudian ada sahabat Mu'adz bin Jabal datang terlambat, dia tertinggal beberapa rakaat, lalu sama teman-temannya diberi isyarat, diberitahu 2 rakaat pakai isyarat. Tetapi Mu'adz bin Jabal langsung ikut saja. Setelah Rasulullah salam, dia mengganti rakaat yang tertinggal itu. Selesai dilaporkan kepada Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini tidak sama dengan yang lain. Ternyata katanya Rasulullah, qad sanna lakum Mu'adz faqtadu bihi. Mu'adz telah membuat cara yang baik buat kamu dalam sholat, ikuti dia. Ini dalilnya bid'ah hasanah. Jadi tidak semua cara yang belum diajarkan oleh Nabi bid'ah sayyi'ah, tidak semua. Ini contohnya Sayyidina Mu'adz membuat tata cara sholat bagi makmum masbuk, membuat sendiri, belum diajarkan oleh Nabi. Ternyata setelah selesai oleh Nabi tidak ditegur. Biasanya Wahabi bilang, lah itu kan ketika Nabi masih hidup, kalau Nabi sudah wafat tidak boleh bikin yang baru.
Lah itu biasanya kita jawab, itu kan katanya Wahabi. Kalau katanya kami tidak, karena seandainya membuat perkara baru itu tidak boleh, kalau Nabi sudah wafat, mestinya Nabi akan bersabda, akan bilang, hati-hati ya, kalau saya sudah tidak ada, kamu jangan macem-macem buat yang baru. Kalau saya masih ada, tidak apa-apa, tidak ada begitu. Banyak kalau mencari dalilnya bid'ah hasanah, hadisnya lebih 300. Yang bid'ah sayyi'ah dalilnya cuma 1. Lebih banyak mana 300 dengan 1 itu. Ini barangkali masalah bid'ah sudah clear ya. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Subhanallah. Untuk pernah suatu ketika ada jamaah yang minta tanya sama saya, Pak Ustadz, saya di SMS-in oleh orang, katanya. Kenapa Bu? Saya di SMS-in begini Pak Ustadz, orang sudah pinter kok masih ikut yasinan. Saya suruh jawab aja Bu, hanya orang bodoh saja yang tidak ikut yasinan. Saya bilang begitu. Para mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah, baik, berikutnya saya coba buka untuk termin kedua. 1 dari Putri, 1 ya, 1. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya baru bisa hadir Ustadz, karena ada suatu dan lain hal yang memang tidak bisa ditinggal, dan alhamdulillah ternyata masih berlanjut. Ketika mendapat SMS dari Ustadz, saya sedikit agak terkejut dengan judul Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar. Kenapa? Ketika kita berbicara seperti itu, tentu kita akan melihat apa sih NU itu, apa sih Wahabi itu, apakah ada jaminan NU masuk surga, apakah ada jaminan Wahabi masuk surga. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam singkat padat ya. Langsung. Sebelumnya perkenalkan, saya temannya Pak Ustadz Mundir yang konon bilangnya beliau tadi. Beliau adalah teman sedebatan di Pondok Pesantren sama Ustadz tentang amaliyah Wahabi lagi yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Apakah ini juga bisa dibenarkan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan makhluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar dari Kebun Sayur Balikpapan Barat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Singkat kata, saya ingin ada 3 poin penting mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Muhammad Idris Romli. Yang pertama, mungkin kita orang awam mungkin ya, apalagi yang dangkal ilmu seperti saya, mungkin ada yang belum tahu Wahabi, atau mungkin baru dengar nih Wahabi baru di dalam forum ini. Nah, mungkin Ustadz bisa ceritakan yang pertama mungkin sejarah singkat kemunculannya. Tadi kan dari awal abad ke-8 Hijriah yang diprakarsai oleh Syekh Ibnu Taimiyah, terus dihidupkan kembali pahamnya oleh pada tahun abad ke-12 Hijriah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang didukung oleh dinasti Ibnu Saud yang melahirkan kerajaan Arab Saudi. Di situ kan juga ada sejarah kelam, mungkin ada pertumpahan darah di sana. Itu yang pertama, mungkin bisa diceritakan secara singkat sejarah Wahabi. Terus yang kedua, dari segi akidah maupun amaliyah, itu mungkin sangat bertolak belakang dengan keyakinan kita dari kaum Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin Ustadz bisa juga menjelaskan sasaran ataupun tujuan dari Wahabi terkait dengan politik mungkin Ustadz. Apalagi kita dengar apabila konflik dalam dunia Islam, Arab Saudi yang notabene adalah sahabat dekat Amerika Serikat. Kita bicara tentang politik Ustadz ya. Itu jarang sekali gitu menyuarakan atau membela, contohnya seperti saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Tetapi apabila kepentingan Amerika Serikat diusik, luar biasa marahnya Arab Saudi. Mungkin Ustadz bisa jelaskan sasaran dan tujuan dari Wahabi Mahasik ini. Terus yang ketiga, mungkin saran bagi pimpinan cabang Nahdlatul Ulama khususnya di Balikpapan, untuk acara seperti ini saya rasa sangat bermanfaat. Contohnya bagi kami orang awam, sangat bermanfaat sekali untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Apalagi seperti Ustadz katakan, suatu reaksi, suatu aksi pasti timbul apabila ada sebab. Contohnya seperti buku mantan Kiai NU menggugat tradisi tahlilan dan lain-lain. Ustadz
membantahnya dengan menerbitkan sebuah buku juga. Mungkin di Balikpapan kita ada satu radio ya mungkin yang Wahabi miliki, kenapa kita nggak membuat wadah tandingan seperti itu? Mungkin itu aja Ustadz yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama masalah klinik ya. Klinik itu banyak macamnya. Mungkin yang dimaksud dengan klinik terkait dengan penentuan hari-hari, misalnya mau menikah. Apa itu maksudnya? Jadi kalau mau menikah biasanya harinya hari apa? Apa? Mungkin seperti itu. Itu hanya, saya kira yang seperti itu hanya sebuah tradisi. Jadi kalau dicari dalilnya ya ada. Dasar-dasarnya tidak ada, itu sisa-sisa dari peninggalan lama. Tetapi di dalam sejarah Islam, klinik itu sebagian juga ada. Klinik dengan hitungan nama, seperti pakai hitungan astronomi Abu Ma'syar. Abu Ma'syar itu kan hidup pada generasi salaf, pada sebelum abad ketiga Hijriah, dan hitungannya tentang perjodohan itu katanya bagus, selalu tepat, katanya begitu. Itu saya kira ya tergantung keyakinan lah. Karena ada orang yang ahli klinik ngomong dengan saya, kalau bepergian, kalau pindah rumah pada hari ini, pada bulan ini tidak baik. Saya bilang, ya apa kalau saya yang pindah? Terus katanya beliau, wah kalau sampean tidak apa-apa katanya. Dulu pada masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika Sayyidina Ali akan memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan, ada tentaranya yang ahli klinik. Karena waktu akan berangkat menjelang zuhur, katanya sebagian pasukannya yang pakar klinik, ya Amirul Mukminin la tadhhab bina al-an. Amirul Mukminin, jangan berangkat sekarang. Lah kenapa kalau berangkat sekarang? Nahnu maghlubun, kalau berangkat sekarang kita kalah. Lah kok bisa kalah? Sekarang ini katanya orang Jawa, nokotino ada di pihaknya musuh. Jadi artinya apa ya, kalau bahasa Balikpapan itu apa? Jadi kalau di Jawa itu kan ada nokotino, ada nokotaun, ada begitu. Hari keberuntungan. Jadi katanya pasukannya, hari keberuntungan kalau jam sekarang ada di daerah sana, mereka yang menang. Tapi katanya Sayyidina Ali, ndak, kita harus berangkat sekarang dan kita pasti menang. Kalau tidak percaya kamu catat, katanya Sayyidina Ali, tentara saya nanti yang gugur tidak akan melebihi hitungan jari, tidak lebih dari 10 orang. Dan tentara musuh yang selamat, yang tidak mati, tidak akan lebih dari 10. Mati semua nanti. Katanya Sayyidina Ali akhirnya berangkat. Setelah perang di Nahrawan, Sayyidina Ali oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Setelah diteliti, ternyata tentaranya Sayyidina Ali cuma 7 orang yang gugur. Sementara tentaranya musuh, sisanya yang hidup tinggal 7 orang. Artinya bagaimana? Ini semua tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin klinik-klinik itu tidak terjadi, insya Allah tidak ada apa-apa bagi kita. Tapi kalau kita tidak yakin, ragu-ragu, bisa terjadi itu. Karena di dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi, orang yang kurang tawakal, kurang pasrah, bisa terjadi. Walaupun dia seorang ulama, seorang kiai. Ini ada cerita ya, sama-sama kiai besarnya. Di Madura itu ada namanya Kiai Syarqawi. Pada waktu membangun rumah ada orang tukang klinik. Membangun rumah, katanya yang membangun, Kiai jangan dibangun sekarang, besok saja naikkan kayunya. Lah kenapa?
Katanya orang Madura, sekarang lakona apoi, sekarang ini harinya api, bisa terbakar. Terus katanya Kiai Syarqawi, sudah pulang. Akhirnya pulang. Setelah pulang, ternyata rumahnya ini yang terbakar. Ini kiai ya. Jadi mungkin kiainya dekat kepada Allah Swahibul Karomah. Ada kiai juga di Jember, tidak perlu saya sebutkan namanya, masih misanan dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Waktu beliau bangun rumah, kalau dulu itu rumah dari bambu, kemudian atapnya pakai anunya tebu itu, apa namanya? Tes. Ya, beli katanya orang Madura. Akhirnya pada waktu bangun itu ada orang pakar kelenik. Jangan sekarang mulai menaikkan bahan-bahan. Lah kenapa? Sekarang ini kerjanya angin. Nanti itu bisa disambar angin katanya. Wah, saya gak percaya, katanya beliau. Ternyata setelah dapat beberapa hari, ada angin puting beliung, rumah beliau hancur itu. Sama-sama kiainya. Ya mungkin karena memang apa ya, keyakinannya beda dengan yang di Madura itu. Itu masalah klenik. Banyak masalah itu sebenarnya tidak ada dasarnya ya, di dalam ajaran agama tidak ada, itu hanya kepercayaan. Kemudian yang kedua, masalah Wahabi. Kita ini mulai tadi ngerasani Wahabi. Wahabi itu siapa sebenarnya? Karena di sini tidak ada orang Wahabi, di sini nggak ada. Ya mungkin kalau mirip-mirip ada mungkin itu. Pokoknya orang yang suka syirik, mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan, itu biasanya Wahabi. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, itu Wahabi yang begitu itu. Nah, Wahabi itu apa? Jadi Wahabi itu aliran yang dinisbatkan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Lahir 1111 Hijriah, meninggal 1206 Masehi. Jadi sekarang masih 200 tahun. Ayahnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman seorang ulama bermadzhab Hambali yang harismatik dan menjadi hakim di distrik Uyainah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyebarkan dakwahnya setelah ayahnya wafat. Jadi ketika masih ada ayahnya, beliau belum menyebarkan dakwahnya. Ada hadis-hadis Nabi, kata para ulama, yang mengisyaratkan terhadap aliran Wahabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi mendoakan negara Yaman dan Syam, Nabi diminta untuk mendoakan negara Najd, tetapi Nabi tidak berkenan sampai 3 kali. Jadi Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negara Syam dan Yaman bagi kami. Lalu sahabat meminta, wa fi Najdina, doakan juga berkah Najd bagi kami. Nabi tidak berkenan, malah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kemudian yang kedua kalinya sahabat minta, wa fi Najdina, Rasulullah, Najd doakan juga kami ini kalau dagang ke Najd. Ternyata katanya Rasulullah, hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Di Najd itu akan terjadi banyak kegoncangan dan fitnah, di sana akan lahir si tanduk setan. Kata para ulama, tanduk setan ini namanya Wahabi, karena lahirnya di Najd. Jadi memang banyak ya. Dan ini pendiri Wahabi ini seorang pemalas, tidak mau belajar ilmu fikih, yang mengatakan orang dekatnya. Ini ada kitab namanya As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah, karangannya Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi, orang Najd juga, masih keluarga, masih family dengan pendiri Wahabi. Kitab ini diterbitkan oleh orang Wahabi. Jadi beliau menceritakan ini ya, ini beliau menceritakan, aku mendapat berita dari sebagian ahli ilmu yang aku temui,
dari orang yang seperiode dengan Syekh Abdul Wahab, ayahnya pendiri Wahabi, bahwa sang ayah sering marah kepada anaknya, sering dimarahi. Mengapa? Karena anaknya tidak tekun belajar ilmu fikih seperti pendahulunya. Padahal Al-Quran mengatakan liyatafaqahu fiddin. Dia gak mau tafaqquh fiddin itu. Jadi pemalas. Dan ayahnya punya firasat, nanti anak saya ini bahaya. Ayahnya ini punya firasat, anaknya akan bahaya. Ternyata bahaya sungguh itu. Setelah ayahnya meninggal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyebarkan ajarannya. Jadi ini menurut kakaknya sendiri ya, katanya sang kakak, pendiri Wahabi di mata kakaknya adalah mengklaim mujtahid mutlak, menolak pendapat orang lain, mewajibkan orang lain mengikuti pendapatnya, mengkafirkan lawan pendapatnya, pribadinya tidak alim, mengkafirkan seluruh umat Islam. Ini kata kakaknya. Jadi kakaknya membantah adiknya yang Wahabi ini. Ini buktinya kalau dia mengkafirkan seluruh umat Islam. Dia punya kitab namanya Kashfus Syubuhat. Ini kitab terbitan Wahabi sendiri. Saya punya kitab aslinya, halaman 21. Dia menyatakan kesyirikan umat Islam selain Wahabi lebih berat daripada kesyirikan kaum musyrik jahiliyah. Jadi kesyirikan orang Banjar, orang Madura, orang Jawa, orang Bugis melebihi kesyirikan orang jahiliyah. Kalau udah ikut Wahabi, kalau ikut Wahabi Islam. Jadi kemudian pendiri Wahabi juga mengatakan ilmu fikih itu ilmu syirik. Ini dia punya kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, karangan beliau sendiri, juz 2 halaman 59. Ilmu fikih dikatakan ilmu syirik. Para ulama fikih itu setan. Jadi benci sama ulama. Karenanya memang pengikut-pengikutnya tidak mau sama ilmu fikih itu. Karena gurunya memang mengatakan ilmu syirik. Ulama fikih setan. Dan ini pendukungnya dia mengatakan mengikuti mazhab termasuk syirik. Ini kitab Ad-Dinul Khalis, karangannya orang Wahabi dari India, termasuk pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan taqlidul mazahib minasyirkih, ikut mazhab termasuk syirik. Karenanya Wahabi biasanya tidak bermazhab, tapi buat mazhab sendiri. Jadi orang lain tidak boleh ikut mazhab, tapi harus ikut mazhabnya dia. Dari syirik ke syirik juga itu. Kemudian kafirkan ulama yang berbeda pendapat. Ini mengkafirkan guru-gurunya. Guru-gurunya dan ayahnya dikafirkan semua. Dia punya kitab Ad-Durarus Saniyah, juz 10 halaman 51. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab digugat oleh umat Islam, Syekh Muhammad, dulu ketika gurunya sampean masih ada, ayah sampean masih ada, sampean tidak mengkafirkan banyak orang. Sekarang kok mengkafirkan banyak orang? Apa jawaban dia? Dulu ketika saya masih berguru kepada guru-guru saya tidak mengerti makna la ilaha illallah, juga belum mengerti agama Islam. Katanya dia. Loh sekarang ini Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan pada saya, katanya dia. Jadi ilmunya itu hasil wahyu begitu. Bukan dari gurunya, tidak pakai sanad. Ditanya, mengapa sampian itu kok tidak mengerti makna la ilaha illallah dan tidak mengerti agama Islam? Jawaban dia, lo guru-guru saya gak ada yang ngerti. Jadi ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Basrah, ulama Najd, katanya pendiri Wahabi, tidak mengerti makna la ilaha illallah, tidak mengerti agama Islam. Kira-kira layak disebut muslim, tak ngerti la ilaha illallah, tak ngerti Islam. Muslim apa enggak? Bukan muslim. Maksudnya bagaimana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini secara tidak langsung gurunya itu kafir semua. Ini Wahabi. Ini kitab beliau, bukan kitabnya orang NU ini. Saya dari kitab aslinya. Ini mengkafirkan ulama yang berbeda pendapat.
ulama sufi lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang ikut torekot seperti di mana Kalimantan Selatan ikut torekot Samaniyah Syekh Arsyad Banjari, itu lebih kafir daripada Yahudi Nasrani itu. Kemudian mengkafirkan para ulama dengan mentahrif hadis Nabi. Jadi ulama semuanya dikafirkan. Ini kitab Wahabi semua, kafirkan mayoritas. Padahal jadi hadis Sauban menjelaskan umat Islam memuja berhala ketika dunia menjelang kiamat. Jadi mentahrif hadis. Banyak hadis yang ditahrif sama dia, sama Wahabi ini. Ini saya kira penjelasannya singkat-singkat saja ya, karena kalau terlalu rinci ini mestinya satu slide ini 2 jam, tapi mulai tadi saya singkat-singkat terus karena sambian ingin cepat, mestinya bukan 1 hari seperti ini. Baik Ustadz, mungkin berikutnya ada pertanyaan terkait dengan bisa Ustadz memberikan pandangan, pendapat terkait dengan Wahabi dari target politik yang ada Ustadz. Jadi begini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu punya pendirian tidak sama dengan orang lain. Kemudian Muhammad bin Saud ingin menguasai Jazirah Arab. Tentaranya tidak mau diajak memerangi gubernur di sekitar Najd. Akhirnya bagaimana? Tentaranya Muhammad bin Saud didoktrin oleh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Basrah semuanya musyrik, penyembah kuburan, kafir semuanya. Akhirnya diperangi. Jadi sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ini kepentingan ajaran, Muhammad bin Saud kepentingan politik gitu. Jadi bertemu kepentingan politik dengan kepentingan ajaran. Karenanya kalau Wahabi itu tidak mau teriak-teriak khilafah seperti HTI, tidak mau itu. Mengapa? Karena pendirinya melakukan pemberontakan terhadap khalifah di Istanbul, Sultan Utsmani pada waktu itu. Untuk target politik sekarang, Wahabi itu sekarang sangat dekat dengan Amerika. Jadi memang dekat dengan Amerika, itu raja-raja Saudi itu keluarganya banyak punya rumah di Amerika, uangnya juga banyak di Amerika, pangkalan militer Amerika juga ada di Arab Saudi. Jadi gara-gara Wahabi itu sebenarnya umat Islam ini amburadul gara-gara Wahabi. Ini mungkin ya kalau dibaca sejarahnya panjang, butuh beberapa pertemuan mata kuliah ini. Baik, mungkin ini baru sampai semester 6 ini Ustaz. Baik, saya buka termin terakhir, mohon maaf. Termin terakhir sekali saya minta pertanyaannya tolong mungkin yang terkait dengan apa yang tidak dipahami ya. Ya, singkat ya, satu mewakili silakan dari PCNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini ada turunannya yang menurunkan yang sering dipakai oleh saudara dari Salafi, berbunyi laukana khairul la sabakuna ilai. Jadi dia memakai dalil ini, kaidah ini untuk tidak mengesahkan suatu amalia yang tidak ada dalilnya secara jelas, seperti itu. Maksudnya secara jelas ini secara tekstual yang ada di Al-Quran maupun hadis. Jadi maulud itu bukan dicari hadis sholawatnya bagaimana, tetapi ditanya mana dalil maulidnya, seperti itu. Kalau kita kuliah atau anak kita sekolah, itu bukan hadis thalabul ilminya, tetapi mana hadis kuliahnya. Jadi seperti itulah pemakannya. Jadi mohon penjelasannya, karena ini berkaitan dengan syarat ibadah, itu kan salah satunya yakni masalah tauqifinya. Jadi mohon Ustadz Idrus bisa menjelaskan kaidah yang sering digunakan oleh Salafi berikut dengan batasan-batasan tauqifi dalam ibadah. Baik, yaitu yang membenarkan kerajaan Arab Saudi untuk membenarkan Yahudi kembali ke tanah Palestina. Apakah memang ada? Karena beberapa waktu lalu saya membaca
sebuah risalah kecil, yaitu pengarang dari NU juga, bahwa yang merestui kembalinya Yahudi kepada tanah Palestina itu adalah kerajaan Saudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Arifin di sebelah kanannya. Mungkin beliau ini bisa mewakili anggota dari TNI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Masih ada kesempatan untuk terkait dengan tugas kami. Ya udah tadi dikatakan mewakili TNI. Bahwa tentara dengan pilar-pilar yang ada itu sudah dikatakan harga mati. Pancasila UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian fatwa MUI kalau nggak salah itu sudah final juga. Tapi saya sering juga mendengar, mudah-mudahan juga dari mereka, itu menginginkan merubah negara yang sudah final ini, asas, dasar dan semboyan itu sudah final, sudah harga mati. Ada juga yang menginginkan untuk merubah negara Indonesia menjadi asas Islam. Ini yang kami tanyakan, bagaimana menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ayat tadi, lau kana khairan lasabaquna ilaihi, itu perkataannya orang-orang kafir. Tetapi ini biasanya menjadi semacam ucapan, istilah yang sering disampaikan oleh orang-orang Wahabi untuk menolak berbagai macam tradisi atau amaliyah. Itu pada masanya sahabat tidak ada, itu dulu tidak ada, itu alasannya ada semua. Padahal kalau berbicara yang dulu, Al-Quran saja yang sekarang dengan masanya sahabat itu beda. Al-Quran pada masanya sahabat tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kemudian ilmu pengetahuan pada masanya sahabat strukturnya tidak sistematis seperti sekarang. Pada masanya sahabat tidak ada istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis mauquf, hadis marfu, hadis muttasil, bungkote, ali, nazil dan lain sebagainya. Tidak ada. Apalagi mat tabi'i, mat lazim kilmi, mat lazim harfi, tidak ada di hadis itu. Misalnya hamas, jahar dan lain sebagainya, tidak ada itu. Ini kalau kita ini berbicara bid'ah pakai dalil itu, sebenarnya kita mundur ke belakang. Karena ini sudah diselesaikan oleh ulama dulu. Seandainya kita naik kendaraan, mungkin naik kuda atau naik onta. Sekarang dari Surabaya ke Balikpapan sudah naik pesawat sekarang itu. Lah Wahabi itu ingin kembali, mindset berpikirnya mundur ke belakang. Jadi seperti itu. Kemudian apakah ada kaidah al-aslu fil ibadah at-tauqif? Hukum asal di dalam ibadah itu harus tuntunan dari Nabi. Ya dilihat yang dimaksud tuntunan dari Nabi ini bagaimana maksudnya. Kalau maksudnya semuanya harus persis dengan kanjeng Nabi, itu tidak benar. Nyatanya Nabi seringkali membenarkan cara ibadah para sahabat yang belum pernah beliau ajarkan. Silahkan baca, saya punya buku judulnya Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Itu hasil kisah perdebatan saya dengan tokoh-tokoh Wahabi di berbagai tempat, juga perdebatan para ulama, perdebatan mahasiswa saya dengan dosen-dosennya yang Wahabi dan lain sebagainya. Insyaallah kalau membaca buku saya, Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi, akan menang berdebat ketemu Wahabi manapun, asalkan hafal hadis-hadisnya. Karena pakai hadis, kalau udah hafal hadisnya ya gak bisa. Masa berdebat
Yang ngerepek ya tidak apa-apalah, tapi kan malu kalau ngerepek itu. Kemudian masalah bid'ah, ada juga buku saya membedah bid'ah dan tradisi. Dalil-dalilnya agak lengkap. Tidak saya katakan lengkap karena dalilnya mungkin sekitar 7 dalil. Padahal dalilnya bid'ah hasanah lebih 300 itu. Tidak saya sampaikan semua. InsyaAllah kalau baca itu, InsyaAllah selesai. Jadi masalah tauqif tadi itu sebenarnya kalau dicari di dalam kitab-kitab kaidah fikih itu tidak ada. Itu kaidah fikih bikinan Wahabi, kaidah baru. Jadi Wahabi itu tidak mau sama ilmu fikih, tapi kalau dia punya kepentingan bikin kaidah fikih sendiri. Padahal tidak ada dalam hadis al-aslu fil ibadah at-tauqif. Tidak ada hadisnya itu. Cuma dia bikin sendiri. Wahabi itu kalau orang lain tidak boleh, tapi dirinya sendiri boleh. Itu sering begitu. Kemudian masalah pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dan tauhidul asma was sifat. Itu tauhidnya Wahabi. Jadi menurut Wahabi, orang yang tauhid rububiyah, tidak tauhid uluhiyah, itu berarti masih kalah dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid itu tidak cukup rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Maksudnya uluhiyah itu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau mengarahkan ibadah kepada selain Allah seperti tabarruk, tawassul, istighatsah, berarti melanggar tauhid uluhiyah, berarti kafir. Jadi artinya pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, ini untuk melarang orang bertawassul, beristighatsah, dan bertabarruk. Sedangkan tauhidul asma was sifat itu untuk menetapkan akidah Wahabi yang mengatakan Tuhan ada di langit, Tuhan butuh pada tempat. Padahal tidak ada dalilnya Tuhan ada di langit itu. Dalilnya tidak ada. Itu cuma Wahabi salah faham terhadap dalil. Kemudian pertanyaan yang ketiga, soal apa? Jadi saya kira ya masalah kerajaan Saudi Arabia mendukung Palestina, boleh saja itu benar, boleh saja itu fitnah dari orang-orang yang benci pada kerajaan Saudi. Tetapi mungkin sajalah, karena Raja Saudi itu kan bukan nabi dan tidak maksum. Jadi boleh saja dia memang berkonspirasi dengan Amerika Serikat untuk melegalkan pendudukan Yahudi di Palestina, asalkan Yahudi menjadi negara yang aman. Boleh jadi seperti itu. Tetapi kalau berdirinya kerajaan Saudi ini di belakangnya ada skenario dari Inggris, itu sudah menjadi rahasia umum. Masalah tadi bahwa ada toko ya, orang-orang Wahabi membeli toko di Eropa. Ini ada cerita, tahun 2003 saya ke Inggris. Saya diceritakan dosen saya, Profesor Doktor As-Sayyal dari Mesir. Beliau pernah berkunjung ke Irlandia. Di Irlandia ada gereja Protestan yang sangat megah. Ternyata setelah dilihat, gereja ini dibangun oleh yang mulia Raja Khalid bin Abdul Aziz. Jadi Raja Wahabi juga bangun gereja di Saudi itu. Di mana? Di Inggris. Kalau tidak percaya silahkan datang ke Inggris. Saya sudah ke sana dulu itu. Jadi bangun gereja. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Bapak tentara ini ya. Mudah-mudahan Bapak ini setia terhadap negara Indonesia ini, biar tidak dijajah sama negara luar. Bagaimana pandangan Islam tentang Pancasila? Pancasila ini adalah kesepakatan. Dan umat Islam ini apabila melakukan kesepakatan, terikat dengan kesepakatan itu, harus agama kita memerintahkan kita harus setia dengan kesepakatan. Mengapa kita pakai Pancasila? Dulu para ulama ketika mendirikan bangsa Indonesia memakai negara Pancasila, tidak pakai negara Islam misalnya. Itu yang sama orang-orang sering dituntut, itu katanya dari ajaran Masoni katanya itu. Pancasila banyak mengambil dari Masoni.
Saya kira terserah yang menafsirkan Pancasila itu. Tetapi ini ada dasarnya. Melakukan perjanjian dengan non muslim, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi melakukan perjanjian dengan orang musyrik di Hudaybiyah, di mana di dalam perjanjian ini ada beberapa klausul persyaratan yang secara lahiriah merugikan umat Islam. Di antaranya Nabi tidak boleh masuk Mekah pada tahun itu. Kemudian kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam lalu dijemput oleh orang musyrik, Nabi harus mengembalikan. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, orang Mekah berhak menahan. Jadi dalil-dalilnya Pancasila ini sangat banyak. Dan biasanya kelompok-kelompok radikal ya, kelompok-kelompok yang Wahabi atau yang semi Wahabi ini sering melihat persoalan yang sifatnya formal. Jadi kalau misalnya karena negara kita ini negara Pancasila bukan negara Islam, maka kata mereka berarti negara kafir. Karena kalau bukan Islam ya kafir. Cara mindset berpikir seperti ini persis dengan cara berpikir Khawarij. Pada waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pasukannya pecah, ada yang membuat kelompok tersendiri namanya kelompok Khawarij. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas datang kepada Khawarij. Wahai Khawarij, mengapa kamu memecahkan diri, membuat kelompok tersendiri dan meninggalkan menantu Rasulullah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Ternyata katanya orang Khawarij, kami marah kepada Sayyidina Ali. Mengapa marah? Karena di dalam perjanjian Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika Ali bin Abi Thalib akan menulis hadza ma salaha alaihi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah perjanjian yang diteken, perdamaian yang diteken oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kelompoknya Muawiyah menolak. Katanya Muawiyah, jangan pakai Amirul Mukminin. Karena kalau anda pakai Amirul Mukminin, lah kami ini tidak boleh perjanjian seperti ini. Harus taat, harus baiat. Akhirnya oleh Sayyidina Ali dihapus. Ini perdamaian yang diteken oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Katanya Khawarij, karena Ali bin Abi Thalib menghapus gelar formalnya sebagai Amirul Mukminin, berarti kalau begitu dia Amirul Kafirin, pemimpin orang kafir. Kalau dia sudah Amirul Kafirin, otomatis kami harus memerangi beliau, katanya orang Khawarij. Jadi cara berpikirnya hitam putih. Akhirnya oleh Ibnu Abbas dibantah. Gimana kalau saya jawab dengan jawaban yang lebih terang? Bagaimana? Dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar menulis hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah wa Suhail bin Amr al-Amiri. Ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Katanya orang-orang musyrik, jangan pakai gelar formal Rasulullah, karena kami belum yakin anda Rasulullah. Akhirnya katanya Nabi, Ali, hapus Rasulullah itu, ganti dengan Muhammad bin Abdillah. Ternyata Sayyidina Ali tidak mau menghapus. Karena tidak mau menghapus, kertas diambil oleh Rasulullah, tulisan Rasulullah dihapus oleh beliau, lalu diganti dengan tulisan Muhammad bin Abdullah. Katanya Ibnu Abbas, kalau Rasulullah saja boleh menghapus gelar formalnya dari Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah, mengapa Ali bin Abi Thalib tidak boleh menghapus gelar formalnya Amirul Mukminin menjadi Ali bin Abi Thalib? Kalau Rasulullah dan Sayyidina Ali menghapus gelar formalnya, mengapa umat Islam Indonesia tidak boleh menghapus negara Islam menjadi negara Pancasila? Mulia mana Rasulullah, Sayyidina Ali dengan Indonesia? Jelas mulia Rasulullah dan Sayyidina Ali. Ini dasar Nahdlatul Ulama menerima Pancasila, ada dasarnya dari hadis Rasulullah. Yang tidak setuju dengan ini, itu biasanya mindset berpikirnya sama dengan orang-orang Khawarij. Wahabi itu mirip dengan Khawarij.
Ini barangkali ya, mungkin ini terakhir dari penyampaian saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin suara saya agak keras, karena kalau tidak keras pelan. Kalau tidak keras begitu pelan, suara saya ini kecil, sehingga ini habis. Kadang saya itu pulang ke rumah kehabisan suara karena terlalu banyak pindah-pindah tempat. Kalau sudah musim imtihan itu, akhirnya dikira sakit sama istri saya itu. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya saudara saya, sama-sama yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga sholat 5 waktu, semuanya saudara seiman, saudara seislam. Saya mulai tadi ini hanya ingin menyampaikan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah seperti yang difahami oleh para sahabat dan ulama salaf yang soleh, bukan ajaran dari saya. Karenanya saya setiap berbicara ada slide-nya, ada tampilannya dari kitab para ulama. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia, warga negara Indonesia yang sah. Artinya kita pun mengakui bahwa presidennya sah. Kalau presidennya sah, maka menteri agamanya sah. Kalau menteri agamanya sah, maka kepala KUA-nya sah. Dan nikahnya sah. Alhamdulillah kita menjadi anak yang sah. Naudzubillah min dalik, buat kelompok saudara-saudara kita yang tidak mengakui bahwa negara kita ini tidak sah, maka presidennya tidak sah, menteri agamanya tidak sah, kepala KUA-nya tidak sah, akad nikahnya tidak sah. Naudzubillah min dalik, kalau anaknya juga anak tidak sah, bayarannya juga tidak sah. Alhamdulillah, subhanallah, saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat panitia kami terutama selaku moderator. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersalurkan, silahkan dikirimkan melalui email beliau. Ini email beliau. Kalau memang di email beliau belum ada tanggapan, nanti bisa minta nomor HP beliau, tapi melalui rekomendasi sekretaris PCNU. Baik, kemudian kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi sampai saat ini, yang pertama saya ingin sampaikan, mari kita bentengi keluarga kita dari virus-virus Wahabi, dari segala hal, dari segala penjuru, terutama mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang memiliki anak seusia SMA. Kejadian beberapa kali jamaah yang melaporkan kepada saya, anak-anak SMA seusia SMA itu yang dikader untuk menjadi militansi mereka. Awasi dengan siapa mereka bergaul, jangan sampai tercaplok oleh paham virus Wahabi ini. Yang terakhir, kesimpulan kita saat ini bukan hanya jangan katakan no pada narkoba, tapi say no to Wahabi. Katakan no juga pada paham Wahabi. Demikian dari saya selaku moderator pada kesempatan acara bedah buku dari pagi sampai detik ini. Jika ada benarnya apa yang kita telaah, apa kita pelajari pada kesempatan saat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan hilapnya semata-mata kedaifan kami selaku insan biasa. Yai Mukhlasin memberikan ijazah kepada saya kalau menutup acara itu, waffaqanallahu wa iyyakum ila thoriqihil qawim wa asasil mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan pada panitia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa kembali mengadakan kegiatan dialog terbuka dengan tema Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar. Berkaitan dengan itu, kami sangat berharap dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan dan saya secara pribadi dan juga atas nama Ketua Panitia Penyelenggara acara pada sore hari ini sangat berharap kepada kita semuanya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita dan memperkuat keislaman kita
keaswajaan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dengan adanya dialog ini akan semakin memperkuat keaswajaan kita sehingga kita tetap menjadi warga Nahdliyin di kota Balikpapan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.